Assalamualaikum, selamat pagi untuk yang mahasiswa kuliah pagi dan selamat siang untuk yang mahasiswa kuliah siang ya. Pagi ini saya akan melanjutkan materi dasar perhitungan pajak minggu lalu ya. Jadi untuk yang ketiga ini kita akan lebih fokus mengenai bagaimana sistem pembayarannya. Jadi nanti bagaimana cara kita membayar pajaknya dalam arti setelah kita menghitung ya. Oke, saya akan share screen ya. Ya. Saya lanjutkan untuk pertemuan ketiga pagi ini adalah bagaimana kita membahas mengenai pelunasan pajak pada tahun berjalan. Jadi ini saya ingatkan bahwa ini kelanjutan dari yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita menghitung bagaimana kita menghitung dari pajak orang pribadi kita. Ya, dalam arti ada tarif-tarifnya dan bagaimana metode daripada untuk menghitungnya itu sendiri. Nah, untuk tahun berjalan ini kita harus melihat dari sisi undang-undangnya dulu ya. Jadi kalau kita akan menghitung pajak yang pada tahun berjalan ini, berarti kita harus melihat apakah kita sudah mengetahui belum mengenai pasal-pasal ya yang ada di dalam undang-undang perpajakan ya. Dari pasal yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai pasal 8 ayat 1 ya. Di sini yang akan dibahas adalah bagaimana sistem pengenaan pajak menggunakan undang-undang ini ya. Jadi dia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis ya. Yang ini yang dimaksud adalah bagaimana kita itu penghasilannya itu digabung antara keluarga, dalam hal ini adalah kepala keluarga ya, dan nanti juga dengan istrinya ya. Nah, kemudian dari Undang-Undang Pasal 8 ayat 1 ini ada catatan ya, penghasilan istri itu tidak digabung dengan penghasilan suami dan bersifat final. Ya, artinya nanti di sini benar-benar pemisahan dari penghasilan antara istri dan suami. Ya. Tapi alasannya adalah apabila penghasilan tersebut diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh 21. Ya. Artinya masing-masing itu bekerja di perusahaan yang berbeda dan telah dipotong oleh pajaknya. Ya. Yang kedua itu pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami dan anggota keluarga lainnya. Ya artinya si istri benar-benar berbeda kantor dengan si suami sehingga benar-benar dia memisah dari sisi perhitungan pajaknya. Ya. Nah ini kita ambil contoh ya untuk bagaimana cara perhitungannya ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini Tuan X ya, dalam hal ini dia adalah wajib pajak ya, dengan statusnya dia kawin memiliki 3 anak ya. Dia memiliki penghasilan neto ya. Jadi di sini adalah dia Tuan X ini pekerja bebas ya, artinya dia ada usaha. Nah, itu dia net income-nya, penghasilan neto dia adalah sebesar 100 juta. Kemudian istrinya itu adalah seorang pegawai tidak tetap. Ya, dengan penghasilan neto dia, penghasilan bersih dia adalah 50 juta. Ya. Tapi dia juga memiliki usaha laundry ya, dengan penghasilannya 50 juta. Nah, jadi bagaimana cara kita nanti menghitungnya ya? Ini nanti akan kita gabung ya. Dalam hal ini karena dia digabung karena memang benar-benar berbeda dari sisi pekerjaan masing-masing. Ya. Jadi kalau kita lihat Tuan A di sini kita tulis ya, penghasilan dia adalah 100 juta. Nah, kemudian Nyonya A dari gajinya di sini adalah 50 juta. Ya.
Karena dia adalah pegawai tidak tetap ya. Berarti di sini adalah pegawai kontrak kalau dalam hal ini kita sebut. Tapi dia si Nyonya A ini ada usaha juga dari laundry. Nilainya adalah 50 juta ya penghasilan dia. Kemudian ini nanti kita gabung totalnya ya, dari gajinya tuh Nyonya A 50 juta ditambah dari usaha laundrynya 50 juta, dapatlah di sini 100 juta angkanya ya. Nah, 100 juta ini kita jumlahkan dengan penghasilannya si suaminya, si Tuan A ya. Nah, di sini akan kita peroleh penghasilan gabungan dari kedua ini suami istri ini adalah 200 juta ya. Nah, kemudian kita harus mengurangkan ya, karena di sini statusnya dia adalah Tuan X ini K dengan kawin dengan 3 anak ya. Berarti nanti dia PTKP-nya ya adalah PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya dengan status K3 tadi itu adalah 126 juta. Ini mungkin kalian lihat lagi di slide minggu lalu ya. Kalau untuk status K3 ya dan penghasilan digabung itu nilainya sekian atau bukan ya, nanti kalian cek ulang ya. Nah, ini dikurangkan dari nilai penghasilan gabungan. Ya. Dapatlah hasilnya adalah 74 juta PKP-nya, penghasilan kena pajaknya. Oke. Nah, kemudian PKP ini ya baru kita akan hitung berapa tarifnya ya. Ingat tarif PPh 21 ada 3 lapis ya. Yang pertama adalah 0 sampai 50 juta adalah 5%. Ya, berarti yang pertama 5% dari 50 juta adalah 2.500.000. Kemudian sisanya ya artinya dari 74 juta dikurang 50 ya, itu nanti dikalikan dengan lapis kedua tarifnya. Tarif PPh 21 15% ya. Dapatlah angkanya 3.600.000 ya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan 2.500.000 ditambah 3.600.000 hasilnya adalah 6.100.000. Nah, nanti kalau misalnya dia nanti ada hak, ya artinya ada anak ya, tapi dia ada penghasilan ini nanti harus dimasukkan juga dalam perhitungan ini. Nah, berarti nanti di sini kita akan mendapatkan nilai penghasilan kena pajak ya, yang sudah net ya, yang setelah kita kurang-kurang dengan ini ya, mendapat yang harus dibayarnya nanti adalah sebesar 6.100.000. Oke. Sekarang kita melihat dari sisi pasal 16 ayat 1 ya dan ayat 2. Apa isinya di sini ya? Di sini penghasilan kena pajak ya bagi WP dalam negeri itu didapat dari penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan ya. Artinya ada biaya-biaya yang memang nanti harus menjadi pengurang. Di pertemuan kedua kita sudah membahasnya sedikit ya. Jadi di pasal 6 ayat 1 biaya-biaya apa ya. Kemudian apalagi yang dikurangkan itu adalah kompensasi kerugian. Di sini dari pasal 6 ayat 2 dan untuk WP orang pribadi dikurangi juga dengan PTKP. Nah, pasal 7 ayat 1 ya. Nah, ini yang minggu lalu sudah kita bahas ya, PTKP apa aja ya yang dari kita lihat dari status kan. Dari K0, K1, K2 ya sampai yang TK yang tidak kawin ya itu namanya PTKP ya. Ini semua disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 tahun 2016. Ya. Nah, kemudian PKP itu sendiri ya, itu bagi WP yang dihitung dengan norma ya, artinya dihitung menggunakan lapis-lapisan tarif tadi ya, itu didapat dari perhitungan dengan menggunakan norma penghitungan ya. Dan untuk WPOP dikurangi dengan PTKP ya. Jadi setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajaknya berapa, nanti dikurangi dengan norma tarif pajak ya, yang 5%, 15% ya, dan seterusnya. Nah, cuman untuk wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan yang tadi, ya artinya yang menggunakan tarif pajak ya, itu dia harus ada syarat-syaratnya. Ya. Yang pertama itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar. Ya, wajib menyelenggarakan pencatatan. Nah, artinya di sini ya apabila ada pengusaha ya yang memiliki omset ya, kurang dari 4,8 miliar itu kita kategorikan sebagai usaha kecil menengah UKM ya. Nah, dia harus ada pembukuan ya. Artinya dia harus mencatat semua transaksi yang ada di dalam usahanya tersebut ya. Nah, karena ini adalah suatu kewajiban ya. Nah,
Kalau dia nanti sudah memiliki pencatatan dengan menggunakan metode pembukuan itu, ya, apabila nanti omset dia itu lebih dari 4,8 miliar, ya, itu nanti dia harus menggunakan tarif pajak yang menggunakan norma penghitungan. Ya, artinya dia menggunakan tarif 5, 15%, 25%, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau dia omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia bisa memilih apakah dia mau menggunakan perhitungan tarif pajak UKM. Ya, tarif pajak UKM itu adalah 1% dari omset per bulan gross. Ya. Nah, dia boleh memilih dengan cara itu. Ya. Karena dia masih di bawah 4,8 itu dikategorikan dengan UKM. Ya. Tapi nanti kalau dia sudah lewat dari 4,8, dia harus menggunakan tarif normal. Ya. Itu yang disebut dengan tarif normal perhitungan tadi. Itu yang pertama, syarat wajibnya. Nah, yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang wajib penyelenggaraan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Ya. Nah, ini artinya kalau misalnya nanti dia WP tadi itu dia menyelenggarakan pencatatan, artinya dia sudah punya pembukuan, ya. Nah, apabila nanti dia memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, ya, menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, artinya kalau nanti di sini dia ada PPh final, ya, seperti yang pernah saya jelaskan, PPh final itu adalah dia tidak bisa kita klaim kembali, ya. Artinya dia sudah langsung terpotong pajaknya. Ini dia wajib menyelenggarakan perhitungan menggunakan norma tadi, ya, artinya menggunakan tarif normal pajak. Baik. Nah, kalau kita mereverse ke pasal 16 ayat 1, ya, Undang-Undang Pajak, ya, itu PKP merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh terutang. Artinya, untuk menghitung pajak itu harus dulu net dari perhitungannya. Jadi penghasilan kena pajak itu benar-benar bukan penghasilan yang kotor. Ya, artinya dia sudah dikurangi dengan PTKP. Ya. Nah, itu yang terhutang. Ya. Terus yang kedua, bagi WP dalam negeri ada dua cara untuk menentukan besarnya PKP, ya, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan atau norma penghitungan khusus. Ya. Nah, jadi di sini cara untuk menentukan besarnya PKP yaitu, ya, menghitung besar yang wajib pajak dalam negeri, yaitu itu penghitungannya dengan cara biasa, ya, atau dengan metode penghitungan norma perhitungan khusus. Nah, ini yang dimaksud adalah dia menggunakan lapis tarif. Ya. Nah, yang ketiga, ini hubungannya dengan wajib pajak luar negeri. Ya. Penentuan besarnya PKP dibedakan antara WP luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di Indonesia dan WP lainnya. Nah, jadi di sini khusus untuk pajak luar negeri. Ya, di sini dia menggunakan tarif yang nanti sudah ditentukan. Nah, ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya, ya, untuk mengenai khusus dari wajib pajak luar negeri. Ya. Nah, ini coba saya ambil contoh, ya. Di sini ada Tuan X, ya, dia wajib pajak, ya. Dia statusnya adalah kawin dengan 3 anak, ya. Di sini dia memperoleh penghasilan neto, ya, dari usahanya itu sebesar 500 juta, ya. Kemudian dia memilih menggunakan norma perhitungan neto, ya, artinya NPPN itu disebut dengan metode biasa. Ya. Nah, di sini dalam penghitungan penghasilannya, misalkan penghasilan netonya adalah 20%. Ya. Terus dia ada penghasilan neto lainnya sebesar 20 juta. Ya. Nah, pertama kita harus menghitung dulu, ya, penghasilan netonya. Ya. Jadi di sini dari usahanya adalah 20% dikalikan 1 miliar. Ya. Berarti hasilnya adalah 200 juta. Ya. Nah, kemudian dia punya penghasilan neto lain itu adalah besarnya 20 juta. Ya. Berarti nanti total penghasilan neto dia adalah 220 juta. Ya. Nah, kemudian kita kurangkan dengan PTKP. Ya. Artinya di sini ada statusnya kawin dengan 3 anak. Ya. PTKP kawin dengan 3 anak, dia berarti dikurangkan dengan 72 juta. Ya, silakan lihat di slide minggu lalu, ya, mengenai K3 statusnya itu berapa nilainya. Ya. Nah, nanti ini kita kurangkan, ya, dari 220 juta dikurang 72 juta, hasilnya adalah
148 juta. Nah, ini yang disebut dengan PKP, penghasilan kena pajaknya. Ini yang sudah bersih ya. Nah, net. Nah, dari angka inilah kita akan menghitung berapa tarif pajaknya. Ya. Nah, tarif pajak normal ya, dia menggunakan tarif ya. 5% pertama adalah 50 juta. Ya, berarti 5% kali 50 juta hasilnya adalah 2.500.000. Ya. Nah, kemudian lapis kedua adalah 15%. Ya. Ini yang lapis kedua jumlahnya adalah 98 juta, ya, itu didapat dari 148 juta dikurang dengan 50 juta, hasilnya adalah 98 juta. Nah, ini kita kalikan 15%, hasilnya adalah 14.700.000. Kemudian ini kita jumlahkan, ya. Nah, PPh 21-nya adalah ya 2.500.000 ditambah 14.700.000, ya. Hasilnya adalah 17.200.000. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana tarif pajak penghasilan untuk pasal 17 ayat 4. Ya. Nah, ini dalam undang-undangnya di sini disebutkan, ya, kalau misalnya nanti hasil PKP-nya, ya, itu nanti misalnya dia angkanya ada koma-koma, ataupun angkanya nanti dia tidak kelihatan bulat, ya. Nah, ini nanti bisa dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah. Ya, penuh. Ya. Artinya nih saya ambil contoh misalnya kalau yang di atas ini kan, nah ini kebetulan dia bulat angkanya. Tapi kalau misalnya nanti dia, saya ambil contoh dia 148 juta misalnya 250.000, ya, berarti dia nanti di sini harus dikurangi, dibulatkan menjadi 148 juta saja, dibulatkan ke bawah. Baik. Nah, bagaimana dengan ketentuan di pasal 17 ayat 5, ya. Nah, di sini disebutkan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4 yang tadi, ya. Nah, di sini adalah kewajiban pajak subjektifnya itu kurang dari 1 tahun yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak, ya. Nah, artinya nanti di sini kalau memang dia memang tidak dalam masa 1 tahun, ya. Nah, ini nanti perhitungannya dia adalah jumlah hari, ya, dikalikan pajak terutang untuk 1 tahun pajak. Ini nanti dibagi 360 hari. Ya. Jadi di sini secara proporsional kalau kita hitung nanti pajaknya. Ya. Nah, kalau di pasal 17 ayat 5 ini, ya, ini kita ambil contoh seperti ini, ya. Kalau misalnya dia kewajiban pajaknya itu kurang dari 1 tahun, ya, berarti nanti kita cara menghitungnya adalah berapa jumlah harinya yang kurang dari 1 tahun itu, kemudian dibagi 360 hari, ya, pajaknya, kemudian dikalikan berapa pajak terutangnya, ya. Nanti di sini akan ketahuan angkanya yang untuk 1 tahun itu berapa yang benar-benar pajak yang harus dia bayarkan. Jadi ketentuan di pasal 17 ayat 5. Nah, ini saya ambil contoh, ya, bagaimana ilustrasinya, ya. Di sini Tuan X, ya, statusnya di sini adalah TK, tidak kawin, ya. Nah, dia sebagai subjek pajak dalam negeri selama 3 bulan, ya, memperoleh penghasilan 100 juta. Nah, jadi nanti bagaimana perhitungan PPh terutangnya, ya, untuk Tuan X gitu, ya. Nah, karena dia hanya 3 bulan, ya, berarti di sini kita hitung proporsional, ya, 360 dibagi 3 dikali 30, ya, artinya di sini 3 bulan dikalikan 30 hari, ya. Nah, berarti nanti dapatlah, ya, dikalikan 100 juta, berarti nanti angka yang kita peroleh adalah 400 juta, ya. Nah, kemudian dikurangi dengan PTKP-nya, ya. PTKP untuk TK tidak kawin adalah 54 juta. Nah, hasilnya adalah PKP-nya 346 juta, ya. Nah, dari angka 346 inilah baru kita hitung tarif pajaknya menggunakan norma perhitungan pajak, ya, NPPN, ya. 5% pertama, ya, dikalikan 50 juta adalah 2.500.000, ya. Kemudian 15%, ya, dari 50 sampai 200, ya, berarti nanti kita berarti ini masih ada, ya, sisanya, ya, 200, ya. Nah, dikalikan 15% dapatlah 30 juta. Nah, kemudian lapisan ketiga 25% itu 96 juta, itu dari mana dapatnya, ya? Dari 346 ini dikurangin 50 dikurangin 200, berarti sisanya 96.
ya. Nah, nanti dapatlah angkanya adalah 24 juta ya. Kemudian ini kita jumlahkan ya. 2,5 juta ditambah 30 juta ditambah 24 juta, hasilnya adalah PH terutang adalah 56.500.000 ya. Nah, di sini inilah yang harus dibayarkan belum ya, karena dia di sini untuk 3 bulan aja ya, artinya dia hanya bekerja dan memperoleh penghasilan 3 bulan ya, berarti nanti di sini kita balik perhitungannya ya. 3 kali 30 dibagi 360 dikalikan 56.500.000. Hasilnya yang harus dibayar adalah 14.125.000 rupiah. Ya, ini angka yang sebenarnya yang harus dia bayar untuk pajaknya. Nah, itu adalah perhitungan-perhitungan untuk PPH ya. PPH dalam arti pajak penghasilan, ya, PPH 21, pajak penghasilan, baik itu dia pengusaha ataupun dia karyawan tetap ya. Nah, dengan bermacam-macam status. Nah, itu contoh-contohnya yang saya jelaskan di atas ya. Nah, kemudian ini di sini ada yang disebut dengan pelunasan PPH dalam tahun berjalan. Nah, ini apa yang dimaksud ya? Artinya pada saat kita di dalam tahun pajak ya, biasanya di dalam 1 tahun kan itu ada proses ya. Proses itu di situ kita bayar pajak 21, bayar pajak 22, ya, kemudian 23 dan 24 ya. Ini saya refresh lagi untuk pelajaran pajaknya ya, mungkin di pajak pertama ya kalian pernah terima ya. Kalau pasal 22 ini adalah mengenai pajak jasa ya. Ya, itu entah sewa ya, entah apa namanya pajak-pajak yang berhubungan dengan pemakaian barang ya. Nah, ini yang 23 itu juga, oh sorry ya, saya yang 23 ini yang jasa ya, yang 22 ini khusus untuk import ya. Dan yang 24 ini adalah jasa luar negeri. Nah, kalau ini semua sudah dilakukan di dalam 1 tahun itu, nah berarti kan kita memiliki bukti-bukti potong. Nah, bukti-bukti potong itulah yang nanti harus kita simpan ya. Karena nanti pada saat kita melaporkan di akhir tahun, nah bukti-bukti potong itulah nanti yang akan bisa memotong pajak terutang kita ya. Dengan kita mengofset semua pajak-pajak yang sudah kita bayar itu dengan bukti potong ini ya, artinya dengan utang pajak yang nanti akan kita hitung ya. Nah, nanti akan ada selisih ya. Nah, selisihnya itulah yang nanti disebut dengan pembayaran pajak sendiri ya. Nah, ini ada di dalam atau kita sebut dengan PPH pasal 25 ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian akan menghitung PPH pasal 25 ya, berarti di sini yang pertama ya, kalian akan lihat ya, pajak oleh pihak lain ya. Pertama pasal 21 ya, kemudian pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha ya, misalnya pasal 22 ya, atau pemotongan pajak dari modal, jasa dan kegiatan tertentu itu adalah disebut dengan PPH pasal 23. Nah, kemudian setelah ini dipotong semua, baru nanti kita harus membayar pajak sendiri kita ya, atau disebut dengan PPH pasal 25. Oke. Nah, setelah PPH pasal 25 itu kita hitung ya, artinya kita sudah mendapatkan angkanya ya. Nah, nanti angka itu harus kita bagi sebanyak 12 bulan ya, karena dia dihitung untuk 1 tahun. Nah, setiap bulannya kita harus bayar cicil ke kantor pajak ya. Nah, nanti di sini disebut dengan pelunasan pajak PPH pasal 25 ya. Ya, pelunasan pajak PPH pasal 25 itu adalah dihasilkan dari perhitungan pajak secara tahunan yang dicicil oleh wajib pajak ya. Ini dia dibayarkan setiap bulan ya. Atau ada lagi ketentuan yang lain ya, kalau memang nanti ada, itu ada biasanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan ya. Cuman ini biasanya Menteri Keuangan untuk menentukan lain tidaknya itu biasanya tidak selalu akan ada ya, karena ini jarang seperti itu ya, karena dia harus dibayarnya memang secara tahunan ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat PPH tahun berjalan pasal 20 ayat 3 ya. Nah, di sini ya yang dimaksud pelunasan pajak ya pada ayat 1 ya.
itu adalah merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, ya. Artinya kalau nanti memang ada yang pajak yang sudah kita bayarkan secara final, ya maksudnya secara final ini artinya sudah tidak bisa lagi kita klaim balik, ya kita minta lagi, ya karena dia udah dipotong, ya misalnya pajak bunga deposito, ya pajak sewa, itu semua udah final sifatnya. Jadi kalau kita jelaskan di sini, ini pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, ya, dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, dan 3. PPh yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita sudah bayar pajak, ya seperti pajak deposito, pajak sewa bangunan, ya, atau pajak lain, ya dividen, ya, yang artinya itu memang sudah harusnya memang dia sudah dipotong pajak, itu nanti kita tidak boleh kreditkan lagi. Itu maksudnya kita tidak boleh klaim balik dengan kita mengoffset dengan potongan-potongan pajak kita, ya. Nah ini artinya dia final di situ, ya. Nah sekarang kita masuk ke kredit pajak luar negeri, ya. Nah untuk kredit pajak luar negeri sendiri ini dia ada di pasal 24, ya. Nah ini panjang ya kalau untuk pajak luar negeri ini karena dia sifatnya khusus, ya. Nah, jadi nanti di sini ada ayat 1 sampai ayat 5 ya penjelasannya, ya. Tapi nggak apa-apa, akan saya bahas juga di sini, ya. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa bisa kalian chat ya di forum, di apa namanya, di e-learning. Jadi tolong manfaatkan e-learning ya yang ada di BSI, ya, karena di situ kalian bisa langsung bertanya, ya. Nanti saya akan jawab ya di kolom chattingnya kalau misalnya ada hal yang kira-kira menurut kalian kurang jelas gitu ya di situ. Nah, cuman untuk chatting di e-learning itu batas waktunya sampai jam 10 ya, artinya jam perkuliahan. Setelah itu nanti dia akan ketutup ininya forumnya. Nah, saya lanjutkan mengenai kredit pajak luar negeri ya. Di sini pasal 24 ya. Nah, yang dimaksud itu adalah jadi kalau misalnya kita atau wajib pajak itu dia suatu saat dia memiliki pekerjaan ya yang ada di luar negeri. Nah, dia di sana mendapatkan penghasilan. Ya, artinya dia mendapatkan sesuatu ya yang dia peroleh di sana. Nah, itu nanti dia bisa kita kreditkan, ya, dikreditkan dalam arti kita bisa klaim kembali ya hasilnya yang sudah dipotong dari negara sana gitu. Nah, jadi penjelasannya ya, pada dasarnya WP dalam negeri terutang pajak atas penghasilan ya, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Nah, untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, maka ketentuan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan WP dalam negeri. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP. Ya, jadi di sini maksudnya adalah dia mendapatkan income di dalam negeri, terus dia juga mendapatkan penghasilan di luar negeri. Ya, di sini nanti ada ketentuannya bahwa pajaknya itu nanti sebenarnya bisa dipotongkan. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya perhitungan ganda dalam hal ini. Ya. Nah, ayat 2 bagaimana bunyinya? Ya, jadi kalau yang dimaksud dengan ayat 1 ya, besarnya kredit pajak itu adalah sebesar pajak dibayar atau terutang di luar negeri, tapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Jadi dia ada limit ya, limit pajaknya. Jadi tidak terlalu besar juga sih sebenarnya yang diambil dari hal ini. Ya. Nah, jadi bagaimana skema perhitungan untuk pajak luar negeri ya? Ini skemanya ya, ada 1 sampai 5 ya. Ya, di sini kalau kalian lihat ya. Jadi di sini pertama ya yang harus dilakukan ya untuk menghitung kredit pajak luar negeri yaitu
pertama menjumlahkan seluruh penghasilan, ya, baik penghasilan yang didapat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, artinya dia memiliki income di dalam negeri, ya, kemudian dia kerja di luar negeri, dia dapat pendapatan juga. Nah, nanti itu akan digabungkan. Ya. Nah, yang pertama kita harus menghitung PPh terutang dalam negeri dulu. Jadi kita hitung dulu pajak yang dia kerja di dalam negeri ini. Ya. Nah, ini nanti kan seperti biasa perhitungannya adalah dikurangi dengan PTKP dan dikurangi dengan status, ya, status karyawan tersebut. Nah, kemudian setelah itu nanti dia harus menghitung PPh di luar negerinya. Ya. Ini dia dihitungnya per negara, ya. Kita ambil contoh misalnya dia kerja di Malaysia juga dia dapat income, kemudian dia kerja di Singapura juga dia dapat income. Nah itu nanti hitungnya per negara atau per country. Ya. Nah, kemudian ada rumus untuk menghitung batas maksimum kredit. Ya. Artinya ada batasan yang boleh dihitung untuk kredit pajak luar negeri. Ya. Rumusnya adalah penghasilan neto luar negeri dibagi dengan PKP, penghasilan kena pajak. Ya. Baru nanti dikalikan PPh terutangnya, utang pajaknya berapa. Nah, kemudian skema berikutnya yang kelima adalah menentukan pajak yang boleh dikreditkan dengan cara membandingkan batas maksimum kredit dengan PPh terutang di luar negeri atau per negara. Ya. Tentukan mana yang lebih kecil, maka saldo tersebut yang boleh dikreditkan. Ya, dan pada saat menghitung nanti kan dia nanti kita akan dapat hasilnya nanti di situ. Nah, hasilnya itu gedean mana, ya? Kalau misalnya nanti hasilnya dia besaran yang kita hitung, maka kita ambil yang kecilnya yang boleh dikreditkan, yang boleh kita pakai, ya, untuk perhitungan. Oke. Nah ini ada contoh, ya. Ini nanti bisa kalian hitung sendiri ya soal ini, ya, untuk latihan kalian saja di rumah, ya. Jadi di sini ada Tuan X, dia bertempat tinggal di Jakarta, ya, melakukan kegiatan usaha dengan omset 4,8 M, ya, memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut, ya. Nah dia di sini penghasilan neto dalam negerinya adalah 800 juta. Ya. Kemudian dia di Malaysia itu dia mungkin menanam saham ataupun memiliki modal yang dia invest di sana, ya, dia memperoleh penghasilan dividen besarnya adalah 200 juta. Ya. Di mana PPh yang dibayar di Malaysia dia bayarnya 40 juta di sana. Nah, ini perhitungan untuk pajak yang ada di sana, ya. Nah, kemudian di Singapura dia juga ada dividen juga, ya. Artinya dia menginvest saham di sana, dia dividennya adalah 600 juta. Nah, karena Singapura memiliki pajak juga di sana, ya dia dipotong dividennya, ya 600 juta dipotong pajak, ya dia bayar akhirnya 120 juta. Nah, kemudian rupanya dia tidak hanya di dua negara ini dia invest juga di Korea, tapi di Korea dia menderita kerugian, ya ruginya adalah 500 juta. Nah di sini kalian coba, ya, hitung kredit pajak PPh pasal 24, ya. Nah ini tentatif, ya, artinya saya tidak memberikan soal ini untuk kalian upload di e-learning, ya, tapi ini untuk latihan, ya. Kalau memang nanti kalian ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke saya melalui chatting, ya, apakah bagaimana perhitungan pajaknya dan hasilnya seperti apa, ya. Jadi ini tidak wajib kalian kerjakan, tapi ini hanya untuk latihan, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sumber penghasilan, ya, untuk batas jumlah PPh yang bisa dikreditkan, ya. Jadi untuk pajak luar negeri, ya, ini kita lihat dari pasal 24 ayat 3-nya, ya. Nah, ini penghasilan yang bisa dikreditkan, batasnya itu adalah pertama penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, ya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau berkedudukan. Nah, jadi dia melihat dari negaranya di mana saham tersebut diterbitkan. Ya. Kemudian yang kedua penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ya. Jadi dia selalu adalah melihat bagaimana kedudukan, ya, kedudukan di mana perusahaan itu dikenai pajaknya. Ya. Kemudian ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Ya. Jadi kalau misalnya dia
ada bangunan yang ada di negara tersebut, nanti dia melihat posisinya berdasarkan perhitungan dari negara tempat tersebut yang berada. Ya. Kemudian yang keempat adalah penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Jadi di sini melihat di mana posisi kejadian itu berada ya, apakah di negara tempat kita tinggal atau negara di mana tempat kita saat itu ya berada. Ya. Nah, yang kelima adalah penghasilan berupa BUT. Ya, BUT adalah bentuk usaha tetap, adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan. Ya, jadi semua patokannya adalah di mana tempat kegiatan itu terjadi. Ya. Kemudian 6, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ya, jadi intinya tetap di mana lokasinya. Ya. Kemudian keuntungan 7, karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tersebut berada. Ya. Kemudian 8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat BUT berada. Jadi di sini maksudnya penjelasan dari 1 sampai 4 ini adalah batasnya itu adalah ditentukan di mana negara tersebut kita ada, yang berada. Artinya di mana tempat kita mendapatkan penghasilan itu. Ya. Nah, kalau sumber penghasilan untuk jumlah batas PPh yang boleh dikreditkan, ya di sini ayat 4, ya. Ya, jadi dia lanjutan dari yang ayat 3 tadi, ya, menggunakan prinsip yang dimaksud pada ayat tersebut. Nah, jadi penjelasannya, ya, penjelasannya di sini mengingat undang-undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas, maka sesuai dengan ketentuan pada ayat 4 tentang penentuan sumber penghasilan selain yang tersebut pada ayat 3, maka dipergunakan prinsip yang sama dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tersebut. Ya. Dan jadi sini ada contoh, Selamat sebagai WP dalam negeri memiliki sebuah rumah di Singapura, ya, dan dalam tahun 2005 rumah tersebut dijual. Maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena rumah tersebut terletak di Singapura. Ya, jadi kalau misalnya kita punya rumah di luar negeri, ya, kemudian di situ dijual, ya, nah di sini nanti penghasilan tersebut karena letaknya di negara itu, ya, maka nanti pajaknya juga keuntungannya akan dihitung di sana, gitu. Jadi tidak dari negara kita tinggal, ya, atau kita berasal. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat 5, ya. Jadi di sini menceritakan mengenai pengembalian atau pengurangan kredit, ya. Jadi ini masih masuk ke luar negeri, ya, kredit pajak luar negeri, ya. Nah, apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Ya. Jadi penjelasannya, jadi apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka ditambahkan lagi pada PPh yang terutang menurut undang-undang. Ya, jadi kalau misalnya nanti kita hitung rupanya nanti lebih kecil, ya, dari besarnya ini, maka akan ada penambahan. Ya, itu intinya dari pasal ini. Nah, ini kalau kita ambil contoh, ya, di tahun 2019 Tuan X mendapat pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri di tahun 2018 sebesar 5 juta. Yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2018. Maka jumlah sebesar 5 juta tersebut ditambahkan pada PPh yang terutang dalam tahun pajak 2019. Ya. Jadi misalnya ada pengurangan di tahun sebelumnya, ya, kemudian ini nanti akan ditambahin lagi pengurangan tadi di tahun berikutnya. Ya. Nah, jadi kalau di kredit pajak luar negeri ini panjang ininya, ya, yang harus diceritakan, ya, karena dia ada ketentuan tersendiri, ya. Jadi di sini nanti Menteri Keuangan itu ada peraturan-peraturan yang khusus untuk mengenai kredit pajak luar negeri, ya. Dan ini peraturan ini biasanya ada petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang lebih detail atau lebih teknis, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam yang bagaimana pembayaran, ya, dalam arti pembayaran secara sendiri, ya, ini yang dimaksud adalah PPh pasal 25, ya, yang tadi sempat saya jelaskan, ya. Ini pasal 25 ini akan dibayar, ya,
apabila kita sudah memotong ataupun sudah dipungut pasal-pasal yang lainnya, ya. Jadi nanti ada 21, ada 22, ada 23, ya, ataupun yang PPh yang ada di luar negeri, ya, yang boleh dikreditkan, ini pasal 24 tadi. Nah, nanti setelah kita menghitung SPT tahunan pajak, ya, lengkap semuanya, ya, dari penghasilan dikurangi dengan biaya dan lain-lain, ya. Nah, nanti hasilnya dapat yang namanya PKP. Nah, PKP dikurangi dengan PTKP, ya. Nah, itu nanti dikurangilah dengan pemotongan-pemotongan ini yang terjadi di tahun itu, termasuk yang kredit pajak luar negeri. Ya. Nah, setelah ini nanti dipotong, nanti dapat angkanya, ya, baru nanti dibagi 12. Ya. Nah, ilustrasinya nanti seperti ini, ya. Nih, contoh PPh terutang tahun 2019 adalah 52 juta. Ya. Nah, nanti dia, ini yang sudah kita hitung nih, di tahun 2019 menggunakan SPT tahunan, ya. Kita anggap ini SPT tahunan badan, ya, artinya perusahaan, ya. Nah, ini nanti di tahun itu kan dia sudah memotong pajak-pajaknya, ya. 21-nya misalnya 10 juta, 22-nya 20 juta, 23-nya 5 juta, ya. Kemudian pasal 24-nya, ya, ini luar negeri, ya, 5 juta. Nah, ini dikurangkan dari yang PPh yang terutang ini, ya. Jadi di sini nanti di jumlah mendapatkan adalah 40 juta totalnya, ya. Kemudian nanti dikurangkan dengan pajak terutangnya 52 juta di atas. Nah, selisih inilah yang nanti harus dibayar sendiri. Ini yang disebut dengan PPh pasal 25. Nah, tapi membayarnya itu dia tidak langsung sekaligus, ya, tapi diangsur atau dicicil, ya, di tahun 2020, tahun berikutnya, ya. Nah, berapa cicilan per bulannya, ya, artinya ini 12 juta langsung dibagi dengan 12, ya. Hasilnya adalah per bulannya adalah 1 juta, ya. Nah, jadi nanti tiap bulan dia harus setor, ya. Nama rekeningnya adalah PPh pasal 25. Ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini materi kita mengenai pajak pembayaran, ya, khususnya untuk PPh pasal 25 dan lain-lain, ya, yang saya jelaskan dari awal, ya. Dari mulai 21 sampai ke pajak luar negeri, ya, semua itu nanti akan dibahas di SPT tahunan, ya, yang nanti akan kita buat di tahun-tahun berikutnya. Oke, materi yang ini saya rasa cukup sekian, ya. Jadi kalau nanti kalian ada pertanyaan, silakan kalian lanjutkan di kolom chatting yang ada di e-learning, ya. Nanti akan saya jawab secepatnya, ya. Dan di bagian kolom diskusi itu ada pertanyaan saya, ya. Silakan nanti kalian jawab pertanyaan saya itu di kolom diskusi, ya. Seperti biasa latihan multiple choice akan saya kirimkan ke di WA group dan bisa kalian upload di e-learning. Itu saja. Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.